Saya curiga, jangan-jangan misalnya ada nanti sahabat Nabi yang maulidan atau 4 ulama madhab, kamu pakai pula hujannya Syekh bin Bas itu. Harus Nabi dong. Kalau nggak harus Khulafaur Rasyidin dong. Kalau nggak ini nggak dipakai. Tapi berkuar-kuar. Mana Imam Syafi'i nggak bermaulid? Mana sahabat nggak bermaulid? Padahal walaupun misalnya ada, percuma. Pasti kalian itu nolaknya itu. Tapi Nabi tidak bermaulid. Tapi Khulafaur Rasyidin tidak bermaulid. Nah kasusnya ngaji di kuburan ditolak juga. Karena Nabi tidak pernah ngaji di kuburan. Artinya kalau sudah menolak pendapat, merasa paling mewakili Rasulullah. Patutlah ketika ada orang mengatakan maulid ada dalilnya itu. Ngotot, mana Rasulullah maulidan enggak? Tapi karena dia tidak menemukan sahabat yang lain maulidan, mana sahabat maulidan enggak? Contohnya kalau talqin, ada sahabat talqin, oknum. Lisan, congornya itu seenaknya betul ya. Apa kata Syekh bin Bas? Roja'a anha aula, awa in qalah. Mau Imam Ahmad itu rujuk atau tidak. Bahkan kalau secara sahih dia mengatakan, fa Ibnu Umar afdalu minhu. Ibnu Umar saja lebih utama dari Imam Ahmad. Kita tolak, apalagi hanya Imam Ahmad. Begitu Pak ya. Arogan sekali. Mari saya cerdaskan kalian. Syekh bin Bas ini merasa paling paham kitab dan sunnah. Bahkan lebih paham dari Ibnu Umar, lebih paham dari Imam Ahmad. Kenapa? Karena kalau misalnya Syekh bin Bas merasa tidak lebih paham, berarti Syekh bin Bas menuduh Ibnu Umar itu mengada-ngada. Artinya menuduh Ibnu Umar itu membuat syariat baru. Kalau kita kan logis, Ibnu Umar itu belajarnya langsung kepada Rasulullah. Paling paham apa maksud hadis Rasulullah. Ketika Ibnu Umar merilis sesuatu, mesti sudah sesuai. Walaupun kita tidak menemukan titik temunya. Itu namanya tahu diri. Salafi Wahabi ini biar tahu, kamu itu ikut siapa. Itu intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Semoga kawan-kawan Salafi Wahabi mau menerima masukan, mau menerima media atau alat untuk mereka menimbang-nimbang kembali tentang apa yang mereka ikuti ya. Karena kasihan orang tidak mengerti, modal percaya, terkecoh dengan penampilan lalu ikut ya. Allahumma hadina ahdas sabil. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana sikap Syekh bin Bas mengomentari ucapan Sayyidah Aisyah, lalu keluar narasi khafiya alaiha asya, banyak hal yang tidak diketahui oleh Sayyidah Aisyah dalam rangka menolak. Ini ada lagi kasus bagaimana Syekh bin Bas begitu enteng menolak apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika bicara tentang hukum mengaji di kuburan. Jadi kata Syekh bin Bas, mengaji di kuburan itu adalah bid'ah la tajuzu. Bid'ah dan tidak boleh ya. Jadi jelas haram hukumnya ya, kata Syekh bin Bas. Kemudian tentang marwiyan Umar wa in sahha fala ya'ulu alaihi. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar? Kenapa? Karena ada riwayat dari Ibnu Umar tentang bolehnya mengaji di kuburan. Komentar Syekh bin Bas, la ya'ulu alaihi. Tidak perlu dihiraukan, tidak perlu dianggap itu ya. Kenapa? Karena Ibnu Umar bukan Khulafaur Rasyidin. Jadi ini sudah mulai agak aneh ya. Jadi ditolak Ibnu Umar karena bukan Khulafaur Rasyidin. Sementara hadisnya kan alaikum bisunnati wa sunnati Khulafair Rasyidin. Berarti Nabi dan yang 4 saja. Sahabat yang lain tidak. Bahkan kata dia, dan dalam hal seperti ini tidak boleh menoleh kepada ucapan siapapun, hanya Alkitab was sunnah. Kalaupun mau ditambah Khulafaur Rasyidin. Ketika dihantamkan juga dengan riwayat Imam Ahmad bahwa awalnya Imam Ahmad itu melarang orang mengaji membaca Al-Quran di kuburan, lalu roja'a anha ya, Imam Ahmad kembali dari pendapat itu, rujuk artinya membolehkan. Apa kata Syekh bin Bas? Roja'a anha aula awa in qalah. Mau Imam Ahmad itu rujuk atau tidak, bahkan kalau secara sahih dia mengatakan fa Ibnu Umar afdalu minhu. Ibnu Umar saja lebih utama dari Imam Ahmad. Kita tolak, apalagi hanya Imam Ahmad. Begitu Pak ya. Arogan sekali. Bahkan apa-apa yang dinukil oleh Ibnul Qayyum tentang ulama-ulama yang membolehkan, itu semuanya ditolak karena hanya kitab dan sunnah. Mari saya cerdaskan kalian. Syekh bin Bas ini merasa paling paham kitab dan sunnah, bahkan lebih paham dari Ibnu Umar, lebih paham dari Imam Ahmad. Kenapa? Karena kalau misalnya Syekh bin Bas merasa tidak lebih paham, berarti Syekh bin Bas menuduh Ibnu Umar itu mengada-ngada. Artinya menuduh Ibnu Umar itu membuat syariat baru.
Kalau kita kan logis, Ibnu Umar itu belajarnya langsung kepada Rasulullah. Paling paham apa maksud hadis Rasulullah. Ketika Ibnu Umar merilis sesuatu, mesti sudah sesuai. Walaupun kita tidak menemukan titik temunya. Itu namanya tahu diri. Salafi Wahabi ini biar tahu kamu itu ikut siapa. Itu intinya. Begitu entengnya ulama disalahkan. Yang benar adalah kitab dan sunnah. Tradisinya selalu membandingkan. Padahal ketika sudah lisan atau congor membandingkan ucapan sahabat, membenturkan ucapan sahabat atau ucapan ulama dengan hadis Nabi, secara tidak langsung ente merasa lebih paham tentang hadis Nabi itu daripada ulama, daripada sahabat. Itu Pak logikanya Pak. Atau ente menuduh mereka itu mengada-ngada. Ini kan busuk semua. Yang pertama tidak tahu diri, yang kedua jahat. Tidak tahu diri apa? Ente orang kemarin sore sih berapa sih ilmunya? Sudah berani sekali merasa lebih paham tentang hadis Nabi, lebih paham ajaran Islam daripada para sahabat. Atau busuk, dikiranya sahabat itu mengada-ngada, dikiranya sahabat itu mau menyelisih hadis Nabi. Itu kan jahat ya. Jahat. Ibnu Umar itu ya min afqahi sahabah, ulama yang paham agama, yang mufti bahkan dalam levelan sahabat itu. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Bahkan ya, biar kamu melek gitu ya. Ketika mereka selalu menggaungkan kaidah laukana khairon la sabakuna, kalau itu baik mesti orang dulu sudah melaksanakan. Ibnu Katsir menyebut di situ bahwasanya laukana khairon la sabaqahu as-sahabah. Kalau itu baik mesti sudah dilakukan oleh sahabat. Ini sudah dilakukan masih ditolak juga. Jadi Ibnu Katsir tidak langsung sekolot harus Nabi yang melakukan, enggak. Sahabat itu juga muktabar, juga diperhitungkan mereka. Kenapa? Karena mereka itu memahami hadis Nabi. Walaupun Nabi tidak secara literal, tidak secara soreh melafadzkan sesuatu, lalu sahabat memahami, lalu sahabat membuat sebuah perilaku, itu sudah sesuai dengan hadis Nabi. Kalau kita meyakini sahabat ini adalah orang yang berilmu, orang yang paham, bukan pendusta suka mengada-ngada. Beda kalau kita berpikir jangan-jangan sahabat ini bodoh, tidak paham hadis Nabi, jangan-jangan sahabat ini mengada-ngada. Itu sudah otak busuk. Lebih busuk, lebih buruk, lebih paham, merasa lebih paham pula. Oh, sahabat tidak paham ini ya. Kalau dalam ibadah yang diikuti hanya Rasulullah, hanya kitab dan sunnah, nggak ada sahabat-sahabat dipakai. Bahasanya begitu ya. Ini ya itu kalau nggak tahu diri dan busuk, itu bahasa yang sudah sangat sudah sangat menghormati lah. Kalau bahasa saya geli, menggelikan. Ente modalnya cuma baca-baca, tidak mendengar langsung juga. So yes, betul ya. Imam Ahmad wajar rujuk karena mempertimbangkan semua aspek. Ini orang kemarin sore ditolak semua, merasa dia yang paling paham. Ini mentalitas seperti ini ada di ustadz-ustadz kalian. Pokoknya kalau sudah berbeda dengan kalian, salah, tidak sesuai dengan kitab dan sunnah. Jadi langsung dihantamkan dengan kitab dan sunnah. Padahal selalu saya tegaskan, kalau mau membuat perbandingan itu yang masuk akal. Ucapan ulama bandingkan dengan ucapan yang ulama yang lain. Ucapan ente, pendapat ente bandingkan dengan ucapan ulama. Bukan merasa ente yang paling mewakili Rasulullah, yang paling faham apa maksudnya. Sehingga ketika orang berselisih dengan ente, dianggap berselisih dengan Rasulullah. Ketika sahabat kok menurut ente tidak sama dengan Rasulullah, sahabat menyelisihi Rasulullah. Luar biasa ya, luar biasa seperti itu ya, luar biasa menggelikannya. Dan orang-orang ciri-cirinya kan nggak paham seperti itu, nggak paham ya. Padahal ini adalah usul ya, maksudnya ini prinsip berpikir ya, bukan usul dalam ilmu berakidah, bukan. Ini prinsip mereka berpikirnya begitu toh. Berarti sama turunannya ya sama, sehingga asal tidak sama sesat. Asal tidak sama menentang Al-Quran, asal tidak sama menentang kitab. Itu Pak Yai, itu ya. Kamu faham saja seperti itu. Tapi kan percuma kalau saya tulis Arabnya, kamu tidak bisa baca Arab. Ya baca saja fatwanya Syekh bin Baz kalau memang bisa ya. Hukum membaca Al-Quran di kuburan ya. Bagaimana fatwa Syekh bin Baz? Bagaimana tanggapan dia terhadap riwayat Ibnu Umar? Bagaimana tanggapan dia terhadap ucapan Imam Ahmad? Semua ditolak. Yang diikuti hanya kitab dan sunnah. Pertanyaannya, lebih paham ente bos terhadap kitab dan sunnah daripada mereka, bahkan daripada Ibnu Umar. Modalnya apa? Apa modalnya ya?
modal merasa paling keren. Aduh. Ya. Jadi kalian itu kalau sudah sadar nanti bukan lagi mengatakan sesat, geli ya. Kalau saya sudah tidak mau bilang sesat, bukan ini standar sesatnya sudah turun lagi, bukan sesat, geli, nggak wajar gitu ya, nggak wajar ya. Padahal ketika Imam Syafi'i bicara tentang bid'ah itu mesti ada asar sahabat di situ ya. Dan saya curiga, jangan-jangan misalnya ada nanti sahabat Nabi yang maulidan atau 4 ulama madhab, kamu pakai pula hujahnya Syekh bin Baz itu. Harus Nabi dong. Kalau enggak harus khulafaur rasyidin dong. Kalau enggak ini enggak dipakai. Tapi berkuar-kuar. Mana Imam Syafi'i enggak bermaulid? Mana sahabat enggak bermaulid? Padahal walaupun misalnya ada, percuma. Mesti kalian itu nolaknya itu. Tapi Nabi tidak bermaulid. Tapi khulafaur rasyidin tidak bermaulid. Nah kasusnya ngaji di kuburan. Ditolak juga. Karena Nabi tidak pernah ngaji di kuburan. Artinya kalau sudah menolak pendapat, merasa paling mewakili Rasulullah itu ya. Itu jadi kan percuma juga. Patutlah ketika ada orang mengatakan maulid ada dalilnya itu. Ngotot mana Rasulullah maulidan enggak? Tapi karena dia tidak menemukan sahabat yang lain maulidan, mana sahabat maulidan enggak? Contohnya kalau talqin, ada sahabat talqin oknum. Oknum ya. Lisan congornya itu seenaknya betul ya. Padahal modalnya apa ya? Ya tapi kasihan orang awam lihat jenggot, lihat pakaian rapi, jenggot gelar LC, keren ya. Tinggal kamu ya, waras atau enggak ya. Allahumma hadina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.